Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bertemu lagi dengan saya Abdul Muklis SPD. Pada kali ini kita akan membahas materi dengan tema yaitu faktor-faktor produksi. Ya, dimana kegiatan faktor produksi terdiri daripada sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian sumber daya modal dan juga kewirausahaan. Ya, yang pertama kita akan membahas di mana faktor-faktor produksi yang dapat mempengaruhi daripada kegiatan produksi. Yang pertama yaitu sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini adalah segala kekayaan alam berupa benda mati atau benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian sumber daya alam terbagi pada sumber daya alam dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Adapun sumber daya alam yang mempengaruhi kegiatan produksi yaitu seperti tanah, air, udara, sinar matahari, tumbuhan, hewan, barang tambang, dan lain-lainnya. Nah, itulah sumber daya alam yang mempengaruhi daripada kegiatan produksi. Berikutnya yaitu adalah sumber daya manusia atau juga disebut dengan tenaga kerja, di mana ada dua bagian yaitu seperti halnya tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Nah, tenaga kerja jasmani dan rohani ini nanti kita akan membahas yaitu ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan juga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ya, bahwasanya sumber daya manusia ini sangat penting, di mana kegiatan dalam produksi ini sangat mempengaruhi daripada suatu kegiatan di dalam produksi. Seperti halnya tenaga kerja terdidik, di mana tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga yang memerlukan daripada hal kegiatan pendidikan, seperti guru, dokter, ya, profesor dan sebagainya. Sedangkan tenaga kerja terlatih ini tenaga kerja yang memerlukan daripada pelatihan dan pengalaman. Nah, ini seperti halnya montir, supir, dan sebagainya. Berikutnya tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja ini tidak memerlukan daripada pendidikan dan pelatihan. Ya, seperti halnya buruh bangunan, buruh penggul, dan sebagainya. Nah, itulah daripada jenis-jenis tenaga kerja yang dapat mempengaruhi daripada kegiatan produksi. Berikutnya yaitu faktor produksi modal. Nah, faktor produksi modal ini ada beberapa jenis modal. Ya, yang pertama yaitu dilihat daripada subjek atau sumbernya. Ya, bahwasanya modal dilihat daripada subjeknya ini terdiri daripada dua, yaitu modal perorangan dan modal masyarakat. Ya, kalau modal perorangan ini hanya dimiliki hanya satu orang, seperti halnya sewa tanah. Sedangkan modal masyarakat ini seperti halnya fasilitas umum atau publik. Berikutnya yaitu modal menurut sifatnya, terdiri pada dua, yaitu modal lancar dan modal tetap, di mana modal lancar hanya dapat dilakukan satu kali, sedangkan modal tetap dapat dilakukan berangsur-angsur dan lebih lama, seperti halnya mesin dan peralatan. Yang berikutnya yaitu modal menurut fungsinya, terdiri daripada dua, yaitu modal individu dan modal masyarakat. Ya, di mana modal individu ini dapat digunakan atau dilakukan oleh individu sebagai sumber pendapatan sekalipun pemiliknya tidak mengikuti daripada dalam proses produksi. Sedangkan modal masyarakat ini digunakan oleh masyarakat, ya, seperti halnya kendaraan umum atau juga fasilitas umum. Berikutnya modal menurut bentuknya, terdiri daripada dua, yaitu modal abstrak dan modal konkret, di mana modal abstrak ini modal yang tidak berbentuk fisik, ya, seperti keahlian seseorang. Sedangkan modal konkret modal yang wujudnya nyata dapat dilihat, seperti halnya mesin, tanah, bangunan, dan sebagainya. Ya, yang berikutnya yaitu faktor produksi kewirausahaan. Ya, wirausahaan adalah orang yang memiliki jiwa kewirausahaan atau pemimpin
yang mampu mengelola dalam mengambil keputusan berbagai faktor produksi agar usaha tersebut berjalan efektif, lancar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan atau badan usaha. Ya, faktor produksi perusahaan ini harus memiliki beberapa hal. Nah, sebagai pemimpin harus mempunyai daripada kemampuan dalam manajerial atau manajemen di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan dalam teknis atau juga teknologi. Seorang pemimpin harus mengerti dalam hal teknis teknologi juga. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan di dalam organisasi. Ya, bahwasanya perusahaan juga memiliki daripada organisasi agar dalam kegiatan produksi ini bekerja sama, teamwork oleh karyawan dan sebagainya. Nah, itulah video pembelajaran kita pada kali ini, yaitu dengan materi tentang faktor-faktor produksi. Nah, ada kesimpulan yang saya berikan dan juga ada soal-soal latihan di dalam video pembelajaran kita pada kali ini. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video-video pembelajaran berikutnya yang tentunya di channel Muklis Jasmin dengan saya Abdul Muklis SPD. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.